Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armeyanti, NIM 2317200838, kelas A, Prodi Pendidikan Jasmani. Nah, di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan apa itu panahan. Pengertian panahan. Panahan adalah olahraga atau keterampilan yang melontarkan anak panah menggunakan busur menuju sasaran tertentu. Dalam bahasa Inggris disebut dengan archery yang berasal dari kata Latin arcus yang berarti busur. Panahan merupakan kombinasi antara kekuatan fisik, ketepatan, konsentrasi mental, dan penguasaan teknik untuk mencapai akurasi maksimal dalam mengenai target. Panahan tidak hanya sekedar olahraga kompetensi, tetapi juga merupakan seni yang membutuhkan ketenangan pikiran, kontrol emosi, dan kedisiplinan tinggi. Setiap pemanah harus mengendalikan tarikan busur, membidik dengan presisi, dan melepaskan anak panah pada waktu yang tepat. Sejarah panahan di era prasejarah dan kuno. Panahan dimulai sekitar 20 tahun yang lalu pada zaman Paleotikum. Bukti arkeologi berupa anak panah dan busur ditemukan di berbagai belahan dunia, menunjukkan bahwa panahan berkembang secara independen di berbagai peradaban. Bangsa-bangsa kuno seperti Mesir, Persia, Yunani, Romawi, Tiongkok, dan Mongolia menggunakan panahan sebagai senjata utama dalam berburu dan berperang. Bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan terkenal dengan pasukan panahan berkuda yang sangat efektif dalam pertempuran. Panahan di Asia. Di Jepang, panahan berkembang menjadi seni bela diri yang disebut Kyudo atau jalan busur, yang menekankan aspek spiritual dan filosofis. Di Korea, panahan juga memiliki tradisi panjang dan menjadi bagian penting dari budaya militer mereka. Era medieval Eropa. Di Eropa, abad pertengahan, pemanah Inggris dengan longbow mereka terkenal sangat mematikan dalam pertempuran seperti Battle of Across 1415. Busur panjang Inggris bisa melontarkan anak panah dengan jarak dan kekuatan yang luar biasa. Transisi ke olahraga modern. Dengan ditemukannya senjata api pada abad 15 dan 16, panahan mulai kehilangan fungsinya sebagai senjata perang. Namun panahan tetap bertahan sebagai kegiatan rekreasi dan olahraga. Pada tahun 1676, Royal Toxophil Society didirikan di Inggris menjadi salah satu organisasi panahan tertua yang mempromosikan panahan sebagai olahraga. Panahan di Olimpiade. Panahan pertama kali masuk ke Olimpiade modern pada tahun 1900-an di Paris. Kemudian muncul lagi di Olimpiade 1904 sampai 1908 dan 1920. Setelah sempat hilang dari Olimpiade, panahan kembali menjadi cabang olahraga tetap sejak Olimpiade Munich 1972 hingga sekarang. Perkembangan teknologi abad ke-20 menyaksikan perkembangan pesat dalam teknologi panahan busur. Compound ditemukan pada tahun 1960-an menggunakan sistem katrol yang membuat panahan lebih mudah dan akurasi lebih tinggi.
Material dan fiberglass menggantikan kayu tradisional untuk busur dan anak panah. Panahan di Indonesia. Di Indonesia, panahan memiliki akar tradisional dalam budaya berbagai suku. Panahan modern mulai berkembang pesat sejak tahun 1950-an. Indonesia telah meraih berbagai prestasi di tingkat regional dan internasional, terutama di SEA Games dan Asia Games. Jenis-jenis panahan modern. Yang pertama itu recurve, jenis busur yang digunakan dalam olimpiade dengan lengkungan di ujung busur yang memberikan kekuatan ekstra. Yang kedua itu compound, busur dengan sistem kontrol yang memudahkan penarikan dan memberikan akurat tinggi, populer di kompetisi non-olimpiade. Yang ketiga itu brow, panahan tanpa alat bantu bidik mengandalkan teknik dari insting panahan. Terus yang keempat tradisional, menggunakan busur kayu klasik seperti longbow tanpa teknologi modern. Filosofi panahan. Panahan mengajarkan banyak nilai kehidupan seperti kesabaran, fokus, konsisten, dan pengendalian diri. Dalam berbagai budaya, panahan dipandang bukan hanya sebagai keterampilan fisik, tetapi juga sebagai jalan spiritual untuk mencapai keseimbangan batin dan ketajaman mental. Panahan terus berkembang hingga saat ini tidak hanya sebagai olahraga kompetitif, tetapi juga sebagai kegiatan rekreasi yang menyehatkan dan mengasah kemampuan mental. Nomor dada atau bib number atau target number dalam panahan adalah nomor identifikasi yang digunakan oleh atlet di bagian dada atau punggung selama kompetisi. Nomor ini biasanya terbuat dari kain atau kertas yang dipasang pada pakaian panahan dan berfungsi sebagai pengenal resmi dalam pertandingan. Adapun fungsi dan manfaat nomor dada, yang pertama itu identifikasi atlet. Nomor dada memudahkan panitia, wasit, dan penonton untuk mengidentifikasi setiap panahan dengan cepat dan akurat. Dalam kompetisi besar dengan puluhan atau ratusan peserta, nomor dada menjadi cara paling efisien untuk membedakan satu atlet dengan lainnya, terutama ketika mereka mengenakan seragam yang serupa. Selanjutnya itu sistem penilaian dan pencatatan. Nomor dada terhubung langsung dengan sistem pencatatan skor. Setiap kali pemanah menembak, skornya dicatat berdasarkan nomor yang tertera. Hal ini meminimalkan kesalahan pencatatan dan memastikan setiap skor masuk ke atlet yang tepat. Dalam kompetisi modern yang menggunakan sistem elektronik, nomor dada disinkronkan dengan database untuk pencatatan otomatis. Yang selanjutnya itu penentuan posisi menembak. Nomor dada sering dikaitkan dengan nomor target atau bantalan, target bat. Tepatnya pemanah akan menembak. Misalnya pemanah dengan nomor dada 5A akan menembak di target nomor 5 posisi A. Sistem ini mengatur alur kompetisi agar tertib dan menghindari kebingungan tentang siapa menembak di mana. Terus selanjutnya pengawasan wasit. Wasit menggunakan nomor dada untuk memantau performa dan perilaku atlet selama kompetisi. Jika terjadi pelanggaran selama kompetisi atau situasi yang memerlukan klarifikasi, wasit dapat dengan mudah mencatat nomor atlet yang terlibat untuk tindakan lebih lanjut atau investigasi. Selanjutnya itu dokumentasi dan video. Dalam era digital, setiap kompetisi didokumentasikan melalui foto dan video. Nomor dada membantu fotografer
jurnalis, dan media untuk mengidentifikasi atlet dalam liputan mereka. Ini sangat penting untuk publikasi hasil pertandingan dan arsip sejarah olahraga. Selanjutnya itu keamanan dan verifikasi. Nomor dada berfungsi sebagai bukti bahwa atlet tersebut adalah peserta resmi yang telah terdaftar. Ini mencegah orang yang tidak berhak memasuki area kompetisi dan memastikan hanya atlet yang bertanding. Selanjutnya itu sistem penomoran berdasarkan ranking. Dalam kompetisi internasional, atlet dengan ranking tertinggi biasanya mendapatkan nomor dada yang lebih kecil. Sistem ini memudahkan identifikasi atlet unggulan dan memberikan prestasi tersendiri bagi pemana berprestasi. Itu penomoran berdasarkan kategori. Nomor dada juga bisa dibedakan berdasarkan kategori seperti rekuf pria, contoh 1 sampai 50, wanita 51 sampai 100, dan pria 101 sampai 150, dan seterusnya. Pembagian ini membantu organisasi kompetisi yang melibatkan berbagai divisi. Yang selanjutnya itu kombinasi huruf dan angka. Beberapa kompetisi menggunakan kombinasi huruf dan angka, misalnya 12A atau 12B yang menunjukkan nomor target dan posisi A, B, C, atau D pada target tersebut dalam sistem shooting line. Adapun manfaat praktis di lapangan efisiensi waktu. Dengan sistem nomor dada yang jelas, pergantian antara sesi menembak menjadi lebih cepat. Pemanah atau persis kapan giliran mereka dan di mana mereka harus berdiri. Selanjutnya itu mengurangi kesalahan. Nomor dada meminimalkan kesalahan identifikasi yang bisa berakibat pada kesalahan pencatatan skor atau diskualifikasi yang tidak adil. Yang selanjutnya itu profesionalisme. Penggunaan nomor dada menunjukkan bahwa kompetisi dijalankan secara profesional dan terorganisir dengan baik, meningkatkan kestabilitas acara di mata atlet dan penonton. Aturan pemasangan nomor dada. Nomor dada harus dipasang dengan jelas dan terlihat, biasanya di bagian dada atau punggung. Nomor tidak boleh terlipat atau tertutup sehingga sulit dibaca. Pelanggaran terhadap aturan pemasangan nomor dada bisa mengakibatkan teguran. Kemudian string atau tali busur. Tali yang menghubungkan kedua ujung lips, di bagian tengahnya ada nocking point, tempat memasang anak panah. Ini sama ini. Kemudian arrow rest, tempat di mana anak panah diletakkan, biasanya dipasang di riser. Di sini ke sini kita simpan anak panah. Kemudian sight, alat bidik yang membantu akurasi terutama untuk pemula. Kemudian stabilizer, batang yang dipasang di depan riser untuk mengurangi getaran dan meningkatkan keseimbangan. Mari kita kenali peralatan panah. Yang pertama itu peralatan busur, yang dimana yang pertama itu riser. Bagian tengah busur yang Anda pegang biasanya terbuat dari aluminium atau kayu, dan di sini berbagai aksesoris dipasang. Nah, kemudian lips, dua lengkungan elastis di bagian atas dan bawah riser yang menyimpan energi saat ditarik. Ini dua lengkungan. Nah, yang ketiga itu string atau tali busur, tali yang menghubungkan kedua ujung lips. Di bagian tengahnya ada notching point, tempat memasang anak panah. Di sini. Yang kedua itu anak panah. Anak panah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu shaft, yang dimana batang utama anak panah bisa terbuat dari aluminium, karbon, atau kayu. Yang dimaksud adalah ini batangnya.
Kemudian kedua poin atau mata panah, ujung runcing di depan. Kemudian flashing atau bulu, 3 atau 4 bulu di bagian belakang yang membuat anak panah terbang stabil dan lurus. Biasanya terbuat dari plastik atau bulu asli. Ini ada 4 bulu anak panah. Kemudian nok, ujung belakang anak panah yang terbentuk celah kecil untuk dikaitkan ke tali busur. Ini adalah bentuk celah ke tali busur untuk dikaitkan tali busur. Teknik dasar memanah. Yang pertama itu sikap berdiri. Berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu. Lutut rileks, berat badan sedikit condong ke depan, dan ujung kaki menghadap ke target untuk keseimbangan. Yang kedua, memasang anak panah. Letakkan ekor panah pada tali busur di posisi yang tepat. Pastikan bulu panah berada di luar jendela busur. Yang ketiga, memegang tali dan busur. Pegang tali busur dengan jari-jari tertentu. Biasanya memakai tangan telunjuk, tangan tengah, tangan manis. Sementara tangan memegang busur dengan nyaman dan stabil. Yang keempat, persiapan tarikan. Condongkan tubuh sedikit ke depan, rilekskan wajah dan leher, serta posisikan siku tangan penarik ke belakang. Yang kelima, menarik busur. Tarik tali busur ke belakang menggunakan otot punggung, bukan hanya lengan, hingga tangan penarik mencapai dagu atau rahang. Yang keenam, jangkar. Tangan penarik menjangkarkan jari pada titik tetap di dagu atau rahang. Pastikan tali menyentuh hidung atau bibir untuk konsisten. Ketujuh, membidik. Pusatkan pandangan dan bidik target. Fokuskan pikiran pada sasaran. Kedelapan, lepaskan tali busur secara halus dan alami tanpa hentakan. Biarkan jari terbuka perlahan. Kesembilan, gerakan lanjutan. Tahan posisi tangan dan tubuh sejenak setelah melepaskan anak panah. Biarkan otot punggung tetap bekerja sebentar untuk stabilitas. Itulah tadi praktek dan penjelasan panahan. Jika ada kata dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tip tip too, tip tip too, doo 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 doo, tip tip.